Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di Indonesia, untuk mahasiswa-mahasiswa jurnalistik yang sedang persiapan ataupun yang sudah melaksanakan magang jurnalistik. Kali ini berbagi cerita. Untuk magang tentu tidak bisa lepas dari upaya untuk membangun keseimbangan kompetensi hard skill dan soft skill. Jadi waktu itu kala mau magang tentu harus dipersiapkan. Persiapan magang yang terpenting adalah kesiapan mental. Tentu tidak lepas dari upaya untuk menyiapkan administrasi yang tentu saja menjadi salah satu bagian upaya kita untuk magang. Jadi bekal magang jurnalistik itu harus disiapkan sejak awal. Bagi teman-temanku yang hebat dan luar biasa yang sedang mengambil mata kuliah magang jurnalistik. Yang pertama, mempersiapkan administrasi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika teman-teman ingin melakukan magang jurnalistik, tentu harus dilihat kemana objek yang akan dituju. Apakah ke media radio, apakah ke media televisi, apakah ke media cetak, ataupun ke media online. Bisa juga ke kantor kehumasan, di perguruan tinggi, di Pemda, ataupun di kantor-kantor kelembagaan lainnya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi kita akan melihat terlebih dahulu objek yang akan kita tuju. Setelah kita menentukan objek yang kita tuju, tentu yang kedua kita tidak lepas dari upaya mempersiapkan segala sesuatu administrasinya. Yang pertama tentu harus disiapkan surat permohonan untuk magang. Jadi kalau teman-teman sudah mempersiapkan, berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya, berkoordinasi dengan administrasi yang ada di tempat yang akan dituju, maka perlu dikomunikasikan untuk mempersiapkan surat permohonan magangnya. Nah, untuk persyaratan ini tentu harus dikomunikasikan dengan pembimbing dan juga kepada tim yang akan dituju untuk tempat magang. Yang kedua, setelah surat jadi tentu perlu ada pengesahan dari pembimbing dan juga program studi atau kelembagaan yang menaungi bidang pemagangan ini. Setelah itu, teman-teman tentu saja harus melihat berbagai konsekuensi di era pandemi ini. Menyusulkan surat atau mengirimkan surat ke lembaga yang dituju bisa melalui email, bisa melalui online, bisa melalui WhatsApp, atau datang langsung secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu semua bergantung dari kesepakatan dengan administrasi atau manajer yang dituju di lokasi yang akan dilakukan untuk tempat magang. Yang ketiga, teman-teman yang hebat dan luar biasa, kalau nanti sudah sampai di lokasi lalu disepakati mulai magang kapan, maka teman-teman harus mulai bersikap menunjukkan attitude yang santun, attitude yang baik, yang berkarakter, dan itu menunjukkan komitmen sebagai mahasiswa yang hebat dan luar biasa, yang memiliki karakter yang unggul, yang mampu menjadi teladan. Oleh karena itu, attitude ini harus dibina, dilakukan, dibiasakan sebagai bentuk karakter. Apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan, apa yang kita ucapkan akan menjadi tindakan, dan tindakan yang kita lakukan di dunia kerja, di tempat kita magang akan menjadi karakter atau teladan yang tentu saja akan diamati oleh redaktur atau orang yang ditunjuk oleh redaktur untuk menjadi supervisor magang kita. Yang keempat, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau yang pertama tadi sudah mempersiapkan suratnya, yang kedua mengirimkan suratnya, yang ketiga menyiapkan mental attitude-nya, yang keempat membangun sistem kerjasama untuk mengenali lingkungan di tempat magang kita. Jadi kalau kita sudah menyiapkan diri dengan magang, kita tentu harus bisa beradaptasi. Modal utama yang kita lakukan dalam magang jurnalistik tentu harus kita siapkan dengan 5B. B pertama, bersilaturahmi. Upayakan saat pertama datang bersilaturahmi untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga dari situlah kita akan mengenal dari berbagai event yang tentu saja akan bisa berdampak menjadi salah satu komitmen kerjasama kita saat kita magang jurnalistik. Yang kedua, berkomunikasi. Jangan lupa saat bersilaturahmi saling berkenalan, kita juga perlu berkomunikasi satu dengan yang lain untuk bisa mendapatkan hal-hal teknis yang tentu saja akan bisa memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu, jangan lupa
Dengan berkomunikasi kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah kemudian yang selanjutnya B yang ketiga adalah berkolaborasi. Jangan takut untuk berkolaborasi dengan para senior, dengan para wartawan. Tentu ini menjadi salah satu media untuk kita magang sehingga betul-betul mampu memberikan dampak yang positif terhadap keahlian dan proses pemagangan kita agar mendapatkan kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang. Kemudian yang keempat, jangan lupa beraksi. Jadi kita harus beraksi untuk menunjukkan kinerja yang terbaik kepada redaktur, kepada supervisor dengan hasil-hasil karya yang luar biasa. Kemudian yang kelima, jangan lupa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena dengan rajin menulis dan membaca, kita tentu saja akan bisa melihat berbagai komponen yang ada. Nah oleh karena itu, dengan 5B ini tentu akan bisa menjadi bekal teman-teman yang magang di jurnalistik, magang di media cetak, media online, media televisi, media radio, tentu saja akan menjadi salah satu modal dasar bagaimana mengembangkan kompetensi skill dan soft skill yang tentu akan bisa berdampak secara maksimal. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tidak ada hal yang tidak bisa kalau kita mau berusaha dan berupaya. Tentu saja disitulah kekuatan kita, harus kita samaratakan, harus kita realisasikan, dan disitulah dampak yang terbaik untuk kita jadikan bekal magang. Tentu saja jangan lupa teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saat magang kita harus senantiasa bisa menunjukkan kinerja yang terbaik agar kita memiliki sesuatu hal yang bisa dibagi, baik dari kompetensi teoritiknya, kompetensi praktiknya, kemampuan bekerja sama, kemampuan bersosialisasi, dan juga kemampuan praktiknya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya kira itu bekal yang terbaik untuk modal kita magang jurnalistik. Dan tentu saja laksanakan yang sudah berjalan dan yang belum segera diwujudkan, berkoordinasi dengan teman-teman dalam satu WA group, itu akan menjadi salah satu motivasi terbaik untuk bisa mewujudkan capaian target magang jurnalistik secara baik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komitmen untuk bekerja harus ditunjukkan, komitmen untuk belajar harus ditunjukkan, dan itu semua menjadi bagian upaya kita untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi Indonesia. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, semoga kalian semua menjadi jurnalis-jurnalis yang hebat dan luar biasa, menjadi jurnalis-jurnalis sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan menjadi jurnalis-jurnalis sejati yang senantiasa mampu memberikan nilai tertinggi untuk nilai kemaslahatan, sekaligus menjadi pegiat literasi, penggerak literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar kalian semua bisa menjadi bintang, menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Sekali lagi, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan lupa laksanakan dengan 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa untuk multi generasi Indonesia. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih. Bersama saya Muhammad Rohmadi, dosen jurnalistik FKIP Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.